Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 5, Berurus Niaga. Liu tidak tahu bagaimana melakukan bisnis, jadi dia mengeluarkan semua isi tasnya dengan satu nafas, tetapi dia tidak bodoh. Ketika dia melihat orang tua itu memakan tofi kelinci putih besar dan melihat barang-barangnya, matanya cerah. Dia tahu apa yang dia bawa, dan itu pasti sangat berharga di sini. Menambahkan barang-barangmu ke ranselmu bisa mengubah tambang emasku. Orang tua itu juga bersemangat saat ini. Liu tidak mengubahnya langsung seperti yang dia inginkan, tetapi mengemas barang-barang ke dalam tas sepotong demi sepotong, berkata dengan lembut, apakah kamu terlalu serakah? Orang tua itu tercengang, bukankah semua hal ini keluar untuk mengubah tambang emas? Mengapa tidak mengubahnya lagi? Ngomong-ngomong, Liu mengatakan dia serakah, dan dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya ini tidak bodoh, wajah tua itu memerah, dan bergumam, aku adalah biji emas dengan kemurnian tinggi, kalau tidak aku bagaimana kalau Anda mengganti semua biji di warung ini. Petik 2, Liu tahu, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak butuh yang lain darimu. Tambang emasmu bagus, tapi sama sekali tidak bernilai 100 koin emas, dan barang-barangku tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya sekantong tofi ini bisa ubah biji emas Anda. Petik 2. Orang tua itu juga mengerti pada saat ini bahwa Liu tidak hanya bodoh, tetapi dia juga orang yang tahu barang-barang itu. Dia juga disamarkan oleh Liu untuk memalsukan harga, jadi dia harus menjual dan membeli dengan jujur, dan memasuki kondisi tawar-menawar yang sesungguhnya. Sugar, aku ingin mesin ajaibmu disebut korek api, kalau tidak aku tidak akan mengubahnya. Petik 2. Seorang pemantik Liu tidak peduli. Pemantiknya adalah pemantik gas dengan kotak plastik seharga $1, tetapi ia akan mengubah beberapa hal di sini. Beberapa hal perlu diperjelas agar tidak dianggap sebagai pembohong. Jangan mengacaukan ular-ular ini, pemantik ini adalah pemantik satu kali. Anda dapat melihat bahwa ada cairan yang dikompresi oleh gas. Api akan mengkonsumsi cairan di dalamnya. Ketika cairan di dalamnya dikonsumsi, ia tampak seperti api. Mesin tidak akan bekerja. Petik 2. Aku bersikeras pada pilihanku, tetapi kamu harus menambahkan 10 tofis. Orang tua itu memikirkannya, meskipun korek api memiliki cacat seperti itu, dia masih berpikir bahwa korek api adalah hal yang baik, dan dia mungkin tidak mau menggunakannya. Tapi itu bisa dijual kepada orang kaya. Senjata sihir sederhana juga memungkinkan untuk menjual puluhan koin emas. Meskipun permen itu baik, tetapi setelah semua itu hanya makanan, tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga tinggi, tetapi karena Liu bicara soal cacat, lalu tambahkan beberapa kopi manis, yang merupakan gula terbaik yang pernah ia rasakan. Harga ini adil. Liu hampir tidak bisa menahan tawa, mengapa tidak memilih yang lebih ringan? Oke, tambahkan 10 tofis, dan itu tidak bernilai $10, dan berapa nilai emas kepala anjing di bumi? Ratusan ribu. Atau jutaan. Saya ingat menonton berita di bumi, sepotong kepala anjing emas beberapa kilogram, dijual seharga puluhan juta dolar. Sementara itu, walaupun dia tidak tahu banyak tentang penampilannya, sebagai orang awam, dia bisa melihat sekilas bahwa emas kepala anjing adalah Buddha yang sedang tidur. Nilai ini seharusnya dijual seharga puluhan juta. Transaksi itu berhasil, dengan hati-hati memasukkan kepala anjing emas ke dalam ransel, barang-barangnya agak besar, dan ada banyak hal di dalam tas, tetapi mereka tidak cocok. Anda hanya perlu mengeluarkan beberapa paket biskuit. Anda hanya tahu bahwa ada begitu banyak gamer di pasar. Tidak ada kekurangan makanan, jadi biskuit ini tidak berharga. Tentu saja, dia tidak akan membuangnya. Dia bisa memegangnya di tangannya untuk melihat apakah dia dapat mengubah apapun. Anakku, aku masih punya banyak biji di sini. Jika kamu ingin memilih beberapa biji lagi, aku akan memberimu harga termurah. Melihat biskuit Liu, lelaki tua itu juga merasa sedikit gatal, dan tofi itu lesat. Apakah biskuit yang lebih baik sama lesatnya? Liu, yang akan pergi, benar-benar tinggal setelah mendengar apa yang dia katakan. Ada banyak biji di kios ini, tetapi Liu tidak tahu, dan dia tidak tahu apakah itu layak. Apakah ada biji yang lebih baik? Biji macam apa yang ada di sana? Ceritakan tentang itu. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia segera muncul dengan kata pengantar yang sama, ini adalah tambang perak padat, tapi isinya lebih sedikit dan sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi bagaimana mengatakannya juga merupakan tambang perak yang padat.
Ini adalah harta saya di kota ini. Tidak ada koin 500 emas yang tidak bisa dibeli. Nah, jika anak saya menginginkannya, saya bisa mendapat lebih sedikit. Petik 2. Melihat bahwa Liu tidak tertarik pada biji perak yang padat ini, orang tua itu harus menunjuk ke pengantar biji berikutnya. Bagian ini adalah biji besi hitam. Bagian ini adalah biji kristal. Sangat penting untuk membuat kristal ajaib. Liu menggelengkan kepalanya. Hal-hal di stan lelaki tua itu persis seperti yang dia katakan. Nama produk itu benar, tetapi kemurniannya terlalu rendah dan tidak terlalu berharga. Harga yang dia kutipkan terlalu tinggi, menurut apa yang dia kutip. Seseorang membelikannya semua uang. Petik 2. Ini adalah tambang greenstone. Greenstone di dalamnya jernih dan sangat indah. Dapat digunakan untuk perhiasan. 10 koin emas benar-benar hemat biaya, yang ini. Tunggu. Ketika Liu mendengar dia berbicara tentang greenstone, dia menggerakkan hatinya, berjongkok di samping tambang greenstone, dan melihat dengan saksama. Tambang greenstone ini terkelupas, dan hatinya sangat gembira. Bukankah ini jadeite? Itu terlihat setransparan sepotong kaca hijau, tetapi seharusnya tidak ada kaca di dunia, dan Liu tidak terlalu yakin, tetapi tidak boleh kaca. Itu adalah yang tumbuh dengan batu ini. Giok ini, aku ingin greenstone. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin sekantong tofi itu. Lelaki tua itu tersenyum dengan bunga-bunga di wajahnya. Tofi yang baru saja dia makan sangat lezat. Batu hijau ini terlihat bagus. Sama sekali tidak layak. Orang-orang kaya memakai perhiasan ajaib. Orang hijau akan menggunakan greenstone sebagai perhiasan. Selain itu, siapapun yang tidak punya uang akan peduli dengan perhiasan, maka greenstone benar-benar tidak berharga. 1 koin emas dapat membeli banyak, dan permen ini tidak sama berharganya dengan pemantik, tetapi mereka juga lebih baik daripada hijau. Batu jauh lebih berharga. Hari ini aku benar-benar bertemu dengan dewa kekayaan. Tapi dia tidak berani terlalu serakah dan meneriakkan harga yang tidak terlalu keterlaluan. Liu tidak peduli dengan tofi, tetapi lelaki tua itu tidak bisa mengatakan apa itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 kopi. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, 30 kopi tidak kurang. Liu, 20, aku tidak butuh satu lagi. 20 akan 20. Pria tua itu berkompromi, tetapi dia masih sangat senang. 20 tofis harus mampu menjual beberapa koin emas. Aku benar-benar membuatnya hari ini. Setelah transaksi selesai, Liu menambahkan 10 kilogram lagi dari tambang greenstone. Greenstone ini, ya, itu harus menjadi tambang batu giok, kecuali untuk lapisan kulit batu di permukaan, yang semuanya hijau seperti kaca zamrud sangat indah. Lepaskan kulit batu, harus ada sekitar 8 kilogram zamrud. Bocah ini, hampir siang. Datanglah ke tempatku untuk makan daging sapi hijau. Selama ada 5 tofis, kamu bisa makan daging sapi hijau di sini. Transaksi ini baru saja selesai, dan seorang wanita muda yang menjual daging berteriak keras. Dia juga melihat kesepakatan di sini sekarang dan cemburu. Liu juga mencium aroma yang kuat pada saat ini. Pria kuat yang menjual kedai makanan memasak banyak daging sapi hijau dalam panci besar, memancarkan aroma daging yang menarik. Putraku, menantu perempuan hijau uang sangat baik, dan itu tidak mahal. Orang tua itu hanya melakukan bisnis besar. Untuk tamu dermawan Liu, dia tidak keberatan menarik bisnis untuk menantu perempuan Wang. Katakanlah, dia juga bisa menjual kepribadiannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Liu benar-benar lapar, berjalan langsung ke sana, menemukan tempat duduk, dan istri keluarga Wang segera mengambil sepotong daging sapi hijau dari panci, dengan cepat memotongnya menjadi irisan, kemudian menaburkan bubuk hitam pada irisan daging dan membawanya ke Liu, dengan antusias berkata, bocah ini, selain daging sapi hijau di sini, saya juga punya anggur beras, bir, dan anggur buah. Apakah Anda ingin memesan sesuatu? Semangkuk anggur hanya membutuhkan Anda 5 tofis. Liu tidak menjawab secara langsung. Melihat bubuk laki-laki hitam di permukaan daging, bukankah itu racun? Tapi sedikit seperti itu, ada racun di depan orang, tetapi masih bertanya, Nyonya, bubuk apa yang Anda taburkan di sisi ini? Putraku, ini garam, dagingnya tidak harum tanpa garam, rasanya tidak berasa. Bos wanita itu bertanya-tanya bahwa Liu bahkan tidak tahu garam. Orang tua yang menjual biji di samping menjelaskan, anakku, garam yang dimakan warga sipil kita seperti ini. Ini terbuat dari garam yang dipilih dari tambang garam dan ditumbuk menjadi bubuk.
Itu terlihat agak gelap dan tidak beracun. Kita tidak mampu membelinya. Garam halus yang dimakan bangsawan Anda. Petik 2. Liu tidak percaya, garam itu hitam. Apakah ini benar-benar tidak beracun? Liu tidak berani makan, dan berkata kepada bos, kamu bantu aku memotong piring mulai sekarang. Jangan taburi garam, aku akan membawa garam dan menggunakan milikku. Nyonya rumah mengambil daging dengan cepat, dan kebetulan memiliki beberapa pengunjung lagi. Dia meminta daging. Segera nyonya rumah membantu Liu untuk membawa daging sapi hijau yang dipotong. Liu mengeluarkan kantong garam dari ransel dan menaburkannya. Ada sesuatu di dagingnya. Anakku, apakah ini garam olahan? Bos wanita itu penasaran, dan memandangi tas garam di tangan Liu dengan cahaya. Tas garam itu adalah kantong plastik transparan, dan garam putih di dalam kantong itu bisa dilihat secara sekilas. Sedangkan untuk bos wanita, dalam warna putih seperti itu, menjual garam saja 100 kali lebih kuat dari garam hitamnya sendiri, dan memiliki keinginan yang kuat. Ya, ini garam, Liu menjawab, sambil mengambil sepotong daging sapi hijau untuk memulai bisnis. Daging ini benar-benar enak. Meskipun itu hanya bai sue yang dimasak dan ditaburi garam, dagingnya segar dan empuk, dan itu sangat menyegarkan. Daging sapi yang dia makan sebelumnya 100 kali lebih baik. Pemilik itu dengan cepat membawa semangkuk anggur buah dan menaruhnya di tangan Liu, dan dia berhenti berbicara. Ketika Liu tampak ingin tahu, dia bergumam, saudari, bisakah kamu menjual garammu kepadaku? Aku tidak ingin minum kopi, saya mau garam. Petik 2. Aku hanya perlu sedikit, makan daging dengan santai hari ini, minum anggur dengan santai, bos wanita itu menambahkan. Orang tua yang menjual biji besi di sana berteriak, putri keluarga Wang, jangan terlalu serakah. Bisakah Anda memiliki garam ini? Wanita tua itu berteriak pada pria tua itu dan ketakutan, tetapi Li Yu bingung, apa yang besar tentang garam ini? Melirik lelaki tua itu, dia mengangguk kepada bos, tidak apa-apa, kamu bisa makan garam. Bos wanita juga sedikit menyesalinya, dan tidak berani mengambil garam yang diberikan Liu, atau Liu yang menyodorkannya padanya, dan dia hanya berkata, aku hanya perlu sedikit. Liu mengangguk dan setuju, wanita itu segera menemukan botol garam bersih, mengambil tas garam dan menuangkannya dengan hati-hati. Bu, apa rasanya yang manis? Apakah gula itu enak? Bos wanita itu menjabat tangannya dan hampir menuangkan semua garam ke dalam toples, tapi itu masih terlalu banyak. Saya malu dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu masih penghiburan Liu. Dia hanya lega dan mengembalikan kantong garam ke Liu. Gadis itu menepi dan membisikkan sesuatu. Liu hanya mengetahui pada saat ini bahwa gadis kecil itu ada di sini dan membantu ibunya membakar api. Ada bangku kecil di belakang kompor dan beberapa kayu bakar di sampingnya, tetapi dia terlalu kurus dan tersumbat oleh kompor. Lihat, Liu juga memahami saat ini bahwa tingkat teknologi benua para dewa mirip dengan Tiongkok kuno, mereka lebih fokus pada pengembangan kekuatan pribadi, teknik seperti memurnikan garam dari tambang garam dan gula dari tanaman belum ditemukan. Orang-orang hanya tahu bahwa mereka dapat menemukan tambang garam yang relatif bersih dari tambang garam dan menggilingnya menjadi bubuk untuk dikonsumsi. Walaupun dia belum makan garam di sini, dia juga tahu bahwa garam bersih semacam itu pun sedikit beracun dan rasanya tidak enak. Bab 6. Liu memiliki beberapa niat di dalam hatinya. Dia tidak perlu membawa barang di masa depan. Dia bisa langsung membuat garam di benua para dewa dan mendapatkan banyak uang. Baru saja gadis kecil itu pasti melihat lelaki tua itu makan gula di warung sebelah, dan melihat ekspresi lelaki tua itu, Anda bisa membayangkan bahwa gula itu pasti enak, jadi mulutnya cemberut, yang mengingatkan Liu pada gadis kecilnya di rumah. Keluarganya miskin, dia membeli beberapa permen setiap kali pulang, dia juga makan banyak sekali, jika dia tidak takut tidak tahan, hentikan dia bisa makan gula untuk makan. Namun, Liu tahu bahwa banyak anak muda sekarang tidak ingin memberinya tofi, dan mereka menginginkan coklat kelas atas. Liu mengeluarkan tofi dari tasnya. Tidak banyak tofi saat ini. Hanya selusin yang tersisa. Dia menyapa gadis kecil itu, adik perempuan, ke sini, saudaraku akan memberimu permen. Gadis kecil pun memandang Liu, tetapi dia memandang ibunya, tetapi bosnya tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah menghubungi bangsawan yang mulia seperti Liu sebelumnya. Bos Liu Hong berkata, saya juga memiliki adik perempuan di keluarga saya. Ini sangat mirip dengan putri Anda.
Kopi ini tidak sepadan. Bantu adik perempuan Anda. Liu sangat tulus, dan bosnya tidak bisa memegang mata putrinya, jadi dia harus berkompromi. Dia juga menatap topi Liu dan meneteskan air liur. Sepertinya bukan hanya gadis kecil itu yang tertarik pada gula, dia juga tertarik. Gadis kecil itu datang dengan hati-hati, mengambil permen dari Liu, dan memandang Liu dengan mata besar dan berkata, "Terima kasih, saudara." Liu menunjukkan ekspresi bahagia. Hal yang sama terjadi ketika gadis kecilnya mengambil makanan lezat yang dibelinya. Dia tersenyum dan berkata, "Makan, lain kali kakakku akan membawakanmu coklat yang lebih baik." Gadis kecil itu tidak mengerti apa itu kiaoli, dan dia bertanya dengan permen di tangannya, "Saudaraku, apa itu coklat? Apakah bisa dimakan?" "Tentu saja aku bisa makan, yah. Ngomong-ngomong, aku punya biskuit rasa coklat di sini. Meskipun tidak sedap coklat, ada juga yang rasa coklat. Datang dan coba." Ngomong-ngomong, tidak enak mengambil kue ini. Berikan saja kepada gadis kecil, yang membuatnya terlihat seperti saudara perempuannya. Untuk adik perempuan yang menyenangkan dan cantik, Liu sangat murah hati. "Terima kasih saudaraku, ini adalah hal terbaik yang pernah saya makan." Dua macam makanan lezat ada di tangan. Gadis kecil itu tidak segera makan, tetapi berterima kasih kepada Liu dengan sangat baik, dan berlari kembali ke ibunya dan mengupas satu. "Saya memberi ibu saya gula untuk dimakan, dan saya dengan senang hati memakannya sendiri." Gadis kecil yang belum pernah makan permen dan kue kering ditaklukkan oleh dua jenis permen. Liu menyaksikan gadis kecil itu kembali ke ibunya dengan permen dan biskuit sebelum melanjutkan makan daging sapi hijau, tetapi Liu tidak memperhatikan bahwa setelah memakan sepotong permen, gadis kecil itu dengan enggan meletakkan permen dan biskuit yang belum selesai biarkan ibunya menyimpannya. "Ngomong-ngomong, aku minum anggur buah, tapi rasanya anggur buah ini tidak terlalu enak dan rasanya enak, tapi rasanya agak asam dan astringen. Dapat dilihat bahwa pembuatan bir buahnya harus baik, tetapi metode pembuatan anggurnya salah." Keluarga Liu telah menyeduh anggur buah sebelumnya, dia tahu cara membuat anggur buah, meskipun dia tidak tahu anggur buah apa yang dia minum. Dari sudut keasaman dan astringensi, seharusnya ketika anggur diseduh, tanpa inti buah, dan tanpa menambahkan aditif anggur. Tentu saja, mungkin tidak ada aditif yang diseduh. Beberapa anggur buah tidak diadu, yang lainnya diadu, kalau tidak rasanya pahit, dan beberapa zat tambahan bisa membuat anggur buah lebih lezat. Saya tidak tahu apakah ada pasar untuk anggur buah di daratan para dewa, kalau tidak dimungkinkan untuk membuka tempat pembuatan bir di benua ini. Liu berpikir tentang pembuatan anggur, tetapi dia tidak tahu. Banyak orang memandangnya saat ini dan menganggapnya sebagai domba gemuk. Dia bersedia memberikan permen dan paket makanan aneh untuk seorang gadis kecil, jadi dia pasti ada padanya. Ada banyak hal baik lainnya. Ada semua jenis orang di pasar besar, banyak dari mereka adalah tentara bayaran yang makan di ujung pisau, tetapi di pasar besar, harus dikatakan bahwa mereka umumnya takut melakukannya di kota. Ada 3 negara di kota. Pasukan militer berjuang untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak ingin menjadi target pasukan militer dari ketiga negara ini. Terutama bangsawan seperti Liu, ya, di mata mereka, Liu adalah bangsawan. Orang-orang seperti itu adalah target dari ketiga negara ini. Mereka berpengetahuan luas dan bahkan bertanya bahwa Liu adalah hari ini. Bagaimana warga sipil bisa menggunakan teleporter yang bisa menggunakannya? Mereka bukan profesional senior atau bangsawan, jadi mereka tidak berani main-main di kota. Lebih banyak orang berharap Liu bisa keluar kota dan tentara bisa mengendalikan kota, tetapi mereka tidak bisa mengendalikannya di luar kota. Setelah membunuh, mereka yakin mereka bisa melakukan segalanya. Semua jejak sudah ditangani, selain itu, hanya mengambil barang-barang dan belum tentu membunuh orang. Daging sapi hijau sangat lezat, dan porsi yang dipotong oleh bos juga penuh. Liu hanya makan 1 piring dan mendukungnya. Tidak nyaman membawa 2 batu dengan total 20 kg. Dia juga perlu segera mengetahuinya. Apakah kedua batu itu kembali adalah emas kepala anjing dan zamrud, maka saya tidak terburu-buru untuk membeli barang-barang lainnya, membawa emas kepala anjing, memegang batu kasar zamrud, dan berjalan menuju pasar besar. Menemukan gang tak berawak, Liu membuka lorong ruang angkasa dan kembali ke rumah sewaan di bumi. Ketika lorong ruang angkasa pertama kali dibuka, suar ruang arai transmisi juga digunakan sebagai panduan. Sekarang lorong ruang terbuka, dan tidak ada ruang yang diperlukan lagi.
Beacon, karena Anda tidak perlu pergi ke area transmisi lagi, Anda dapat membuka saluran ruang angkasa untuk kembali kapan saja, di mana saja, tetapi ketika Anda pergi, sistem akan meninggalkan suara ruang di tempat di mana Anda pergi, dan akan kembali ke tempat di mana Anda meninggalkan waktu berikutnya Anda kembali. Liu Gang baru saja pergi, dan seorang pria kurus mengenakan pakaian kamuflase di bor di sudut. Pria ini melihat di mana Liu menghilang, keringat dingin muncul di kepalanya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan dia melihat sekeliling. Cepat meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya, ada berita bahwa bangsawan muda yang tampaknya tidak berbahaya dari pasar besar adalah seorang penyihir yang kuat. Dia meninggalkan Cell City dengan sihir luar angkasa. Mereka yang berencana untuk memukul ide Liu ketakutan. Keluar dari keringat dingin, meskipun orang-orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa, hanya ada jalan buntu bagi penyihir mulia. Sistem, jam berapa sekarang? Tuan, sekarang jam 12.45 di waktu Beijing. Apakah kamu tahu berapa banyak rumah lelang terkenal di Rongcheng? Sekarang saya dapat mengkonsumsi 10 titik energi dan memperbaiki fungsi jaringan. Saya akan dapat terhubung ke sinyal jaringan seluler di udara dan terhubung satu sama lain untuk menanyakan informasi yang Anda butuhkan. Apakah fungsi jaringan diperbaiki? Aku tidak punya energi sekarang, tunggu, mengapa aku punya 45 poin energi? Tuan, ketika Anda lupa bahwa ketika Anda berada di benua para dewa, Anda menyalakan fungsi penyerapan aura tingkat rendah. Kecuali energi Anda yang tersisa, mereka semua menyerap cadangan aura tingkat rendah. Ternyata begini, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah energi setelah itu. Benar, perbaiki fungsi jaringan dan tanyakan informasi dari beberapa rumah lelang utama di Rongcheng. Setelah beberapa pilihan, Liu memilih rumah lelang Christie, yang merupakan yang paling terkemuka. Ini akan memastikan bahwa informasinya tidak akan diketahui oleh terlalu banyak orang. Tetapi yang mengganggunya adalah bahwa rumah lelang ini hanya memiliki cabang di utara, Shanghai, dan Guangxi. Meskipun Rongcheng juga memiliki banyak rumah lelang, kebanyakan perusahaan kecil atau hanya perusahaan pembohong, yang membuat Liu sangat gelisah. Pada akhirnya, sistem harus mengirim dua informasi biji ke Christie. Tanpa diduga, Christie merespons dengan cepat. Mereka segera mengirim seseorang ke Rongcheng. Ketika Liu menelepon, ada beberapa masalah. Telepon Liu rusak oleh kilat. Dia hanya menggunakan sistem untuk pihak lain tadi. Email itu dikirim, tetapi pada akhirnya, saya harus meninggalkan nomor telepon pemiliknya. Orang yang datang ke Christie datang lebih cepat dari yang diharapkan Liu. Pagi-pagi keesokan paginya, Liu dibangunkan oleh pemilik dan mengatakan itu Christie. 3 orang datang dari Christie kali ini, 2 penilai, Master Li Qing dan Master Huang Dewang, dan seorang manajer bisnis Jiang He. Kedua penilai itu tertarik oleh 2 biji Liu, dan hanya bisa menghela nafas. Suara, Liu sedikit malu. Lagi pula, kedua batu ini bukan produk bumi. Dia benar-benar takut mengidentifikasi masalah. Untungnya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Kedua batu itu adalah hal yang baik. Anjing kepala emas sangat mirip dengan Buddha tidur alami. Ini masih besar. Penaksir memperkirakan harganya lebih dari 15 juta. Giok kasar agak menyusahkan karena tidak sepenuhnya terbuka. Hanya ada satu jendela untuk melihat zamrud. Jadeite ini adalah jenis kaca hijau zamrud tertinggi di Jadeite, bahkan jika tidak sepenuhnya dibuka, nilainya lebih dari 10 juta. Setelah mendengarkan pendapat penilai, Liu memutuskan untuk melepaskan semua batu giok. Keempat datang ke tempat, kalsit bersama-sama. Setelah ikatan, semua orang terkejut. Kecuali untuk lapisan kulit yang tipis, daging batu giok di dalamnya adalah semua Jadeite Green Grade Zamrud. Perkiraan harga yang diberikan oleh penilai juga naik menjadi 55 juta, yang telah berlipat ganda beberapa kali. Karena Liu sangat membutuhkan uang, dan rumah lelang ingin mendapatkan lebih banyak. Pada akhirnya, kedua belah pihak menegosiasikan transaksi pribadi. Liu menjualnya secara pribadi ke rumah lelang. Harga secara alami tidak dapat datang pada harga minimum yang diharapkan. Setelah tawar-menawar, harga ditetapkan setelah pajak. 90 juta, atau pendapatan Liu sebesar 90 juta, tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak. Kedua belah pihak menandatangani kontrak penjualan di saksi seorang pengacara dan notaris. Liu tahu itu menjual lebih murah, tetapi siapa yang memintanya untuk menggunakan uang dengan segera. Selain itu, manajer mengatakan sesuatu sekarang, dan pelelangan mungkin oversold.
Bahkan jika pelelangan berhasil, ia juga harus membayar biaya komisi ke rumah lelang. Jika Anda membayar pajak dan menjualnya langsung ke rumah lelang, Anda tidak perlu membayar biaya-biaya ini, dan ia memiliki lebih sedikit masalah. Apalagi, 20 juta batu itu hanya diperolehnya yang menggunakan kurang dari $10. Jika ada penyesalan, uang itu sepadan. 2 koleksi Lee cukup bagus. Saya harap akan ada kesempatan untuk kerja sama lain kali. Ini kartu nama saya adalah kartu VIP dari rumah lelang kami. Terima saja. Jiang dia sangat senang memberi Liu 2 kartu. Dia telah menjalankan bisnis yang begitu besar dan menguntungkan. Komisinya sangat diperlukan. Kedua batu itu sangat bagus. Doghead Gold memiliki nilai koleksi yang sangat bagus. Hanya Buddha yang tidur secara alami memungkinkan banyak kolektor yang percaya pada Buddhisme untuk mengosongkan rumah mereka untuk koleksi. Selain itu, zamrud hijau zamrud ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, sulit untuk mendengar kelahiran zamrud hijau kekaisaran. Ini telah dikumpulkan untuk waktu yang lama dan tidak akan terjual habis. Potongan ini beratnya 8 kg. Jadeite ini mungkin dapat membuat harga tinggi lebih dari 100 juta. Dia sangat beruntung. Setelah transaksi selesai, Jiang He takut akan kecelakaan dan secara khusus meminta petugas keamanan untuk mengawalnya. Tuan Li masih muda dan menjanjikan, ini kartu nama saya berharap memiliki kesempatan untuk melayani Anda lagi. Ini adalah Guji, seorang pengacara di firma hukum nilai Sin. Terima kasih. Anda harus meminta bantuan pengacara Gu di masa depan. Liu mengambil kartu nama sambil tersenyum. Meskipun ia tidak memiliki ijazah tinggi, ia juga tahu bahwa pengacara itu tidak sederhana dan jaringannya sangat rumit. 1 jam kemudian, Liu muncul di departemen penjualan Baoli, dan dengan cepat membeli sebuah villa hardcover dengan harga 20 juta yuan. Saya pikir prosedur dan sejenisnya merepotkan, tetapi wanita itu memberitahu Liu bahwa ini semuanya bisa dilakukan oleh mereka. Saya hanya membutuhkan tanda tangan Liu untuk mendapatkan sertifikat real estate ketika saya tiba, tetapi sekarang saya memiliki kuncinya. Liu membeli rumah hardcover yang ada, rumah model, dan dekorasi yang cukup bagus. Dia bukan orang yang sangat pemilih. Dia tidak perlu menginstalnya kembali, dia hanya membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan tempat tidur.